Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu hal yang paling berbahaya dalam hidup ini yaitu jika setiap orang menjadikan diri sendiri sebagai ukuran dalam melakukan apa yang benar. Nah, sehingga seringkali banyak orang pikir bahwa kebenaran itu tergantung apa yang saya anggap benar. Nah, apa yang saya anggap benar, apa yang saya pandang benar, belum tentu adalah kebenaran. Karena harus kita mengerti dulu bahwa kebenaran standarnya bukan diri kita. Karena kalau kita pelajari, standar kebenaran satu-satunya adalah firman Tuhan, firman Allah. Karena mau standar moral dalam masyarakat bilang apapun, ya kan, mau orang anggap itu benar atau salah, tapi kebenaran tidak pernah perlu dipertanggungjawabkan. Karena kebenaran itu adalah apa yang disampaikan oleh firman. Alkitab berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup," kata Yesus. "Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Loh, itu kebenarannya. Itu kebenarannya. Orang mau bilang, "Ya tapi nggak benar dong." Jelas kok Alkitab bilang, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Dan itu akan dibuktikan. Alkitab bilang, Yesus akan datang kembali sebagai hakim yang adil yang mengadili bumi. Dia akan datang sebagai Imam Mahdi. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini bukan soal mau terima atau tidak mau terima. Ini bukan soal menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ini adalah soal kebenaran. Kebenaran tidak pernah perlu meminta persetujuan oleh siapapun. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Misalnya Alkitab berkata Allah itu setia dan adil. Kalau kita merendahkan diri mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, itu adalah kebenaran. Gak bisa ada orang bilang, "Loh, enak aja dong kalau gitu. Orang berdosa aja lalu bertobat, merendahkan diri, minta ampun, lalu Tuhan ampuni." Loh, itu kebenarannya. Yesus sudah naik kayu salib untuk apa? Untuk bayar harga itu, saudara. Lalu Alkitab berkata sederhana. Misalnya Alkitab berkata gini, "Jika seorang tampar pipi kiri, berikan juga kepadanya pipi kanan." Loh, kita rasa, oh itu nggak benar dong. Kita bisa diinjak-injak kalau mesti ngalah terus, mesti ngalah terus, mesti ngalah terus. Loh, tapi itu kebenaran. Artinya apa? Kalau saya mengalah, maka Tuhan yang akan membela hidup saya. Alkitab berkata Allah itu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Nah, kita nggak bisa bilang, "Oh itu nggak adil dong. Masa anaknya nggak salah hanya karena bapaknya menyembah berhala lalu kutuknya turun sampai keturunan ketiga dan keempat." Loh, itu kebenaran. Dan Alkitab juga berkata di sisi yang lain bahwa anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti, karena anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Itu pun kita nggak bisa bantah. Oh, enakan dong kalau begitu. Masa karena bapak ibunya benar lalu anak-anaknya pun pasti diberkati? Ya kan. Jadi ada banyak hal yang kita lihat kayaknya kok nggak benar, nggak adil, nggak beres gitu. Loh, tapi firman Tuhan adalah firman Tuhan. Karena Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, Dia tahu persis apa yang benar dan apa yang merupakan kebenaran. Karena itu Alkitab berani jamin, kalau kita jalan tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tapi berjalan terus sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak akan turun, kita akan diangkat naik, kita tidak akan jadi ekor, kita dipimpinnya menjadi kepala. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, harus kita ingat bahwa standar kebenaran bukanlah pandangan kita sendiri, bukanlah pandangan umum yang berlaku dalam masyarakat. Tetapi kalau kita bicara tentang standar kebenaran, maka standar kebenaran adalah firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan harus senantiasa kita simpan di hati kita. Firman Tuhan harus selalu kita perkatakan di mulut kita, dan firman Tuhan harus kita jalani dalam kehidupan kita. Kenapa firman Tuhan harus kita simpan di hati kita? Agar hati kita selalu bersih. Kenapa firman Tuhan harus ada di perkataan kita? Karena perkataan-perkataan firman akan menguatkan orang lain dan juga akan memberkati hidup kita. Dan kenapa firman Tuhan harus selalu ada di langkah-langkah kita? Karena kalau kita melangkah sesuai firman Tuhan, maka keberhasilan, berkat,
damai sejahtera, sukacita, serta kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesabaran hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesabaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan dalam program ini Hakim-Hakim pasal terakhir, pasal 21 ayatnya ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Ini dua pasal terakhir dari kitab Hakim-Hakim. Nah, Hakim-Hakim 21 ayat 24 sampai 25, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah orang Israel dari sana masing-masing menurut suku dan kaumnya. Mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya. Perhatikan ayat yang ke-25 baik-baik. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang, nah ini yang mengerikan, ini yang paling berbahaya. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, saudara bisa bayangkan kalau suami buat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, istri buat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, anak-anak buat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, dan setiap orang dalam masyarakat mulai melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri, rusaklah kehidupan ini, saudara. Iya kan? Tetapi ingat, hidup di dalam Kristus adalah biar bukan kehendakku yang jadi, biar bukan jalan-jalanku yang terjadi, tetapi biarlah jalan Tuhan yang berlaku. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program ke-123 ini yang kita sudah baca dari Hakim-Hakim 21 ayat 24 sampai 25, kita sedang mau bicara tentang berbuat yang benar menurut pandangannya sendiri. Karena kalau saudara yang kasih dalam Tuhan, perbuatan yang benar kita hanya menurut pandangan kita sendiri, maka tanpa kita sadari perbuatan benar kita sedang melenceng jauh dari kebenaran itu sendiri. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri? Yang pertama, karena tidak takut Tuhan. Karena tidak takut Tuhan. Karena tidak takut Tuhan dan tidak mengerti firman. Makanya apa yang terjadi? Mereka melakukan yang benar menurut pandangannya sendiri. Orang kalau nggak takut sama Tuhan, saudara, akan hidupnya masa bodoh. Orang kalau hidupnya nggak takut akan Tuhan, dia nggak pernah mau pikir apapun dalam hidupnya. Pokoknya yang penting saya untung, saya menyenangkan, itu yang saya buat. Nah, saya pelajari dunia di mana kita hidup memang berbeda. Di situ dikatakan bangsa Israel tidak punya raja. Memang kita punya raja, kita punya sistem. Tapi saya khawatir keadaan yang sama yang sedang terjadi. Orang sekarang sedang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri, ya kan? Dan mereka mulai menyebut dengan apa? Hak azazi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau setiap orang bebas melakukan apa yang benar menurut pandangan sendiri dan menyebut itu hak azazi, berarti anak boleh pakai narkoba dan menyebut loh itu kan hak asasi saya, ya kan? Anak juga boleh lakukan hubungan seks sebelum nikah, loh itu kan hak asasi saya, ya kan? Lalu anak-anak juga boleh melakukan hal yang jahat, boleh nonton film, ya kan? Kenapa? Itu kan hak asasi saya, ya kan? Nah, repot nggak gitu kalau suami juga loh, ya kan? Yang penting saya kan tidak menantarkan istri saya mau selingkuh, itu kan hak asasi saya. Nah, kalau setiap orang sudah mulai melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri dan menyebut itu hak asasi, melegalkan hak asasi, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi saya dunia ini makin rusak, saudara-saudara. Intinya dalam hidup ini kita bisa melakukan yang benar kalau kita takut akan Tuhan dan mengerti firman. Karena kalau kita takut akan Tuhan, kita nggak akan sembarangan. Dan kalau kita mengerti firman, jalan kita selalu akan kita jaga biar seturut dengan firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, apa sebetulnya yang membuat orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri? Yaitu karena keegoisannya aja. Itu kan orang-orang egois, orang-orang yang cenderung masa bodoh. Masa bodoh sama yang lain lah. Saya mau buat ini and so what gitu ya kan. Saya mau jadi istri piaraan, emang kenapa gitu kan, ya kan. Saya mau jadi lesbian, saya mau jadi banci, emang kenapa gitu. Orang saya orangnya begini kok. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Akhirnya kita nggak berjalan lagi dalam kebenaran. Buat kita pokoknya yang menurut saya asik, menurut saya enak, menurut saya menyenangkan, menurut saya menguntungkan, menurut saya memang ini identitas saya, maka saya bebas buat apa saja yang saya mau. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika apa yang benar menurut pandangan kita sendiri telah kita jadikan kebenaran, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, rusaklah dan hancurlah dunia ini. Yang ketiga, apa yang membuat orang melakukan apa yang benar menurut pandangan sendiri? Yaitu karena
tidak ada kerinduan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Mungkin dia ngerti firman, mungkin dia tahu, oh ya itu nggak boleh gitu, oh ya itu bertentangan dengan firman Tuhan, ya kan. Tetapi memang nggak ada kerinduan untuk melakukan firman. Buat dia, oh firman Tuhan kan susah untuk dilakukan, firman Tuhan kan susah untuk dipraktekkan. Nah, itu kan untuk hamba-hamba Tuhan. Kalau kita ya jemaat awam lah, biasa-biasa lah. Tapi Alkitab bilang, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Artinya apa? Kalau kita mau bahagia dalam hidup ini, dengar firman, jadi pelaku-pelaku firman, maka kebahagiaan dari Tuhan dialirkan seperti sungai dalam kehidupan kita yang tidak pernah kering. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus pada program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Juga hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin hari-hari ini standar kebenarannya masih jauh dari firman. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami bukan melakukan yang benar menurut pemandangan kami sendiri, tapi kami melakukan yang benar seturut dengan firman, dan kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.